Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Maria Tasya, NPM 1911080133, Prodi BKPIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia dalam tugas UAS mata kuliah karakteristik dan kompetensi anak dan remaja. Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentan kehidupan manusia. Hal itu menunjukkan bahwa manusia mengalami perubahan dalam beberapa hal, misalnya dalam hal tinggi badan dan berat badan, atau juga kematangan berpikir. Akan tetapi, ada pula hal-hal yang cenderung menetap, seperti temperamen dan kepribadian. Perkembangan bersifat sistematis, artinya perkembangan bersifat berkesinambungan dan terorganisir. Perkembangan juga bersifat adaptif, artinya perkembangan terjadi untuk menghadapi kondisi-kondisi dalam kehidupannya. Misalnya, mengapa sih bayi kemudian bisa berjalan? Hal itu tentulah untuk mendukung proses mobilitas si bayi, karena sejalan dengan bertambahnya usia, keinginan eksplorasi seseorang akan semakin meningkat, dan tidak mungkin baginya untuk terus mengandalkan orang lain untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Periode rentan kehidupan dibagi ke dalam 8 periode, yaitu meliputi periode pranatal, bayi dan toddler, kanak-kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa madya, dan dewasa akhir. Periode pranatal, dari konsepsi hingga lahir. Periode ini berlangsung kurang lebih 9 bulan di dalam kandungan. Pada periode ini, perkembangan berlangsung paling cepat, diawali dari satu sel organisme hingga berkembang menjadi janin dengan kapasitas-kapasitas yang penting untuk menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya. Selanjutnya ada periode bayi dan toddler, dari lahir hingga usia 18 sampai 24 bulan. Periode bayi adalah masa ketika seseorang tergantung secara ekstrim pada orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan afeksi. Pada masa ini, ikatan yang erat dengan orang lain terbentuk untuk pertama kali. Periode bayi berlangsung kurang lebih selama 1 tahun pertama kehidupannya. Masa selanjutnya disebut sebagai rentang periode toddler. Pada periode ini, seorang anak mulai mengembangkan otonomi sejalan dengan kemampuannya untuk berbicara dan melakukan mobilitas. Bagaimanapun mereka tetap membutuhkan orang tua dan pengasuh untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka dalam melakukan berbagai hal. Selanjutnya yaitu periode kanak-kanak awal. Periode ini berlangsung sekitar usia 2 hingga 6 tahun. Periode kanak-kanak awal sering pula disebut sebagai periode prasekolah. Periode ini tumbuh menjadi lebih panjang dan lebih ramping. Keterampilan motor juga menjadi lebih baik. Anak-anak pada periode ini lebih mampu mengontrol diri dan mengurus dirinya sendiri. Mereka juga mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah, seperti kemampuan mengikuti instruksi, mengenal huruf, dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain bersama teman. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan berpikir dan bahasa yang luar biasa pada masa ini. Selanjutnya yaitu periode usia sekolah, berlangsung sekitar usia 6 hingga 11 tahun. Pada periode ini, anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas dan menguasai tanggung jawab baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa. Keutamaan dari periode ini adalah meningkatnya kemampuan atletik, partisipasi dalam permainan yang memiliki aturan, proses berpikir yang lebih logis, penguasaan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, serta kemajuan dalam pemahaman diri, moralitas, dan hubungan persahabatan. Selanjutnya yaitu periode remaja, berlangsung sekitar usia 11 hingga 18 tahun. Periode ini mengawali transisi ke masa dewasa. Pubertas mengarah pada ukuran tubuh orang dewasa dan kematangan seksual. Perubahan fisik berlangsung pesat, berpikir menjadi lebih abstrak dan idealis. Sekolah mengarah pada persiapan pendidikan di bangku kuliah dan dunia kerja.
Remaja juga mulai membangun kemandirian dari keluarga dan mulai memantaskan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Tugas perkembangan utama pada masa ini adalah pencapaian identitas. Dan yang terakhir ada masa dewasa akhir, yang sering disebut juga masa penutupan dalam rentang hidupnya pada seseorang. Di masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut sinensis. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiandini, umur 17 tahun, asal sekolah SMA Negeri 1 Gadingrejo, kelas 11 IPA 1. Kalau boleh tahu, kegiatan sehari-hari saat ini apa sih? Untuk saat ini kegiatan saya yaitu sekolah online dan membantu orang tua. Apa yang dirasakan saat remaja ini? Yang saya rasakan saat remaja ini yaitu merasa senang karena memiliki banyak waktu untuk keluarga dan teman sekitar. Namun dengan adanya corona ini saya merasa kurang menikmati masa sekolah. Saat remaja ini saya memiliki keluh kesah seperti suka merasa insecure dan kurangnya percaya diri dan kadang-kadang kurang bersyukur dengan keadaan saat ini. Baik, perkenalkan, beliau merupakan ipar saya yang bernama Lia Asna yang berumur 25 tahun. Kalau boleh tahu, kegiatan sehari-harinya apa aja sih? Baik, untuk saat ini kebetulan saya lagi ada bisnis online kecil-kecilan, make up juga. Jadi sambil ngurus rumah, seorang istri harus ada kesibukan lain. Apa yang dirasakan saat dewasa ini? Di umur saya yang sekarang kebetulan saya sudah menikah. Dewasa menurut saya bukan soal usia. Walaupun saya sekarang seorang istri, setiap orang memiliki goals masing-masing. Nah, goals saya yaitu menjadi independent woman karena kita harus mandiri di umur yang sekarang dan tidak ketergantungan dengan orang tua, suami, dan orang lain. Bagaimana sih keluh kesah menjadi dewasa? Di setiap perjalanan hidup pasti akan ada aja masalah. Untuk keluh kesah kebetulan karena saya sudah jadi seorang istri, jadi sudah tidak bisa lagi bermain-main dengan kawan-kawan seperti biasanya dan juga harus berpikir secara lebih matang lagi. Kadang dalam hidup kita harus punya tujuan dan setiap mencapai tujuan tersebut pasti akan ada masalah. Untuk itu jangan takut untuk mengambil langkah dan mengatur resiko.